Halo semuanya, ada aku di sini Rita. Jadi aku mau ngasih tahu tentang Desa Tenganan Pegeringsingan yang mempunyai segudang keunikan. Desa wisata Tenganan Pegeringsingan merupakan destinasi wisata yang memiliki karakteristik sebagai destinasi budaya, khususnya terkait kebudayaan masa Bali pra-Majapahit, sehingga desa ini lebih dikenal sebagai Desa Bali Age yang berarti desa tua. Desa Tenganan Pegeringsingan sebagai salah satu dari 179 desa wisata yang ada di Pulau Dewata yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Terdapat banyak fakta unik di desa ini, seperti tidak adanya penjor galungan. Pada saat perayaan Hari Raya Galungan, hampir keseluruhan jalan di Provinsi Bali terdapat penjor yang dibuat dan dipasang oleh umat Hindu di Bali. Tetapi beda halnya dengan Desa Tenganan. Di desa ini tidak ada warga yang memasang penjor dan tidak ada tradisi memotong hewan babi serta masak lawar babi yang umumnya dilakukan di Bali saat Hari Raya Penampahan. Hal ini dikarenakan Hari Raya Galungan bukan hari besarnya mereka. Warga Tenganan hanya mengenal hari besar yakni Aci Sambah seperti saat digelarnya tradisi Perang Pandan. Hari Raya Nyepi juga salah satu tradisi unik yang dirayakan oleh masyarakat Hindu di Bali dan saat Nyepi warganya tidak boleh beraktivitas, bepergian keluar rumah, berbuat gaduh termasuk tidak boleh untuk menyalakan lampu. Namun berbeda halnya di Desa Tenganan. Warga Desa Tenganan tidak merayakan Hari Raya Nyepi. Mereka beraktivitas biasa dalam lingkungan Desa Tenganan. Tetapi untuk menghormati warga Hindu Bali lainnya, mereka membatasi diri tidak keluar dari desa. Kemudian aturan pembangunan rumah. Dalam pembangunan rumah di desa tradisional Tenganan harus diperhatikan sesuai awik-awik atau aturan desa. Nggak boleh asal buat karena tanah mereka adalah hak milik desa. Dengan luas yang sama, dengan bentuk bangunan, strukturnya mirip, bahkan susunan bahannya hampir sama. Dalam sebuah pekarangan harus ada balai tengah, bagian atasnya dibuat jineng atau lumbung padi, kemudian di sebelah selatan itu dibangun balai beten, sedangkan pada sisi barat itu ada tempat dapur dan toilet. Fakta unik lainnya di Desa Tenganan adalah warga tidak boleh sembarangan saat menebang kayu. Mereka harus melapor terlebih dahulu kepada ketua adat sebelum melakukan penebangan. Kayu yang dinyatakan bisa ditebang jika kayu tersebut dinyatakan 3/4 dari bagian pohon itu sudah mati. Itu pun harus melibatkan 5 orang saksi untuk meyakinkan kebenaran kondisi kayu tersebut. Keunikan tata cara ini sanggup melestarikan lingkungan di Desa Tenganan. Warga Desa Tenganan juga tidak mengenal kasta seperti desa-desa lainnya di Bali. Ini bisa dimengerti karena Tenganan tidak terpengaruh dari budaya luar, termasuk juga saat pengaruh Majapahit yang datang ke Bali. Jadi di Desa Tenganan itu tidak ada istilah kasta seperti nama anak agung, Cokorde, Ide Bagus, I Gusti, Dewo, dan lainnya. Warga di Desa Tenganan juga tidak mengenal adanya poligami dan juga perceraian. Walaupun pasangan suami istri warga Tenganan tersebut berpisah atau tidak serumah lagi, mereka dianggap oleh warga adat masih tetap bersuami istri. Walaupun akhirnya mereka berpoligami, yang diakui oleh desa adat hanya satu, yaitu istri pertamanya. Dan istri pertama yang mendapatkan hak-hak adatnya, jika mereka memiliki jabatan di tingkat adat, maka jabatannya juga akan diturunkan. Kemudian ada aturan adat yang mengikat mereka yang menikah dengan masyarakat Desa Tenganan dan juga warga luar Desa Tenganan. Warga asli Desa Tenganan yang memperistri warga Desa Tenganan atau menikah dengan sesama warga desa, maka mereka berhak menjadi krama desa. Tetapi jika memperistri warga dari luar desa, maka mereka akan ditempatkan di krama bumi ke Banjarpande di sebelah timur Desa Tenganan yang memiliki areal sawah sendiri di luar krama desa. Fakta menarik di Desa Tenganan Pegeringsingan lainnya, yakni kerbau di Desa Tenganan dibiarkan hidup secara liar. Kerbau jantan biasanya akan disembelih untuk kebutuhan upacara keagamaan
Tapi sebelum disembelih diupacarai terlebih dahulu di pura kandang yang terletak di tengah desa Tenganan. Kerbau yang sudah tua dan mati akan dikubur dengan proses adat, termasuk saat mengubur harus berpakaian adat serta membawa keris. Keunikan lainnya yaitu saat penguburan jenazah pada warga desa adat yang meninggal dunia. Jasad dikubur tertelungkup dengan kepala pada bagian selatan, termasuk juga tidak ada bekal kubur dari materi dunia seperti uang dan lainnya. Karena mereka yakin jika dibekali, arwah dari orang meninggal tersebut akan sulit untuk meninggalkan keduniawian. Karena saat manusia lahir dalam kondisi telanjang, maka mereka kembali ke asalnya juga telanjang tanpa bekal apapun, termasuk juga pakaian ataupun kain. Kemudian pada saat jasad sudah ditutup atau ditimbun dengan tanah, itu tidak ada gumukan. Jadi tanah di atasnya dibuat secara rata. Dan juga tidak ada upacara ngaben seperti halnya warga Hindu lainnya di Bali. Bila ada warga yang meninggal, jasadnya langsung dikubur saat itu juga. Tidak ada jasad yang dikremasi atau dibakar dan tidak menunggu hari baik. Hal ini dikarenakan keyakinan dan pemahaman warga karena manusia lahir juga tidak mengenal waktu. Kecuali hari sudah sore ataupun sudah malam, maka akan dikubur keesokan harinya sebelum jam 12 siang. Desa ini juga memiliki dua buah kuburan yaitu Setre Kangin dan Setre Kauh. Setre itu berarti kuburan. Jadi kuburan Kangin itu diperuntukkan untuk mengubur jasad orang biasa, sedangkan kuburan Kauh diperuntukkan untuk mengubur jasad orang suci seperti pemangku. Di desa ini juga tidak ada penginapan, tetapi kalau ada orang luar desa ataupun wisatawan boleh menginap di rumah warga, asalkan tidak disewakan. Desa Tenganan menjadi desa wisata tradisional di daerah Bali bagian timur. Wisata desa ini bertujuan untuk mengangkat budaya dan keunikan yang ada di Tenganan, Karangasem, Bali. Selain itu, adat istiadat dan tradisi yang turun-temurun diwarisi oleh nenek moyang masih dipertahankan dengan baik di desa ini. Kalau kalian berkunjung ke desa Tenganan, kalian mempunyai potensi untuk melihat banyak tradisi di desa tersebut. Yang pertama ada tradisi Mekare-kare atau disebut juga dengan nama Mageret Pandan atau Perang Pandan. Tradisi berupa atraksi perang ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Atraksi ini dimainkan oleh pemuda desa Tenganan Pegeringsingan dan perang ini dilakukan untuk melatih fisik dari setiap pemudanya. Di mana dalam atraksi peperangan ini setiap orang membawa daun pandan berduri untuk menyerang, sementara ada sebuah anyaman rotan yang digunakan untuk tameng diri atau menghindari serangan. Yang kedua, kerajinan tradisional berupa kain geringsing juga ada di desa ini, yang merupakan sebuah kerajinan yang dibuat langsung oleh warga sekitar Tenganan. Kain khas tersebut sangat populer dan spesial. Uniknya, kerajinan ini dilakukan dengan menggunakan teknik tradisional double ikat. Meski zaman modern saat ini mulai berubah perlahan, namun keunikan di desa Tenganan tetap tidak berubah. Masyarakat masih tetap mempertahankan semua warisan budaya dari nenek moyangnya. Selain warisan budaya dan adat, masyarakat di desa tersebut masih memegang erat aturan atau awik-awik yang diturunkan sejak lama. Uniknya di desa ini juga ada upacara Sanggah Gedebong. Upacara tersebut adalah sebuah acara adat yang prosesnya dilakukan oleh sesepuh di desa itu. Acara ini dilakukan dengan menusuk gedebong atau pohon pisang yang ada di setiap rumah warga. Oke semua, sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!